Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ibu-ibu, uki akhwati fillah, rahimakumullah. Teman-teman para bapak yang kula hormati, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah kita oleh Allah masih terus diberikan nikmatnya, taufik serta maunanya, sehingga dengan semua itu alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan kembali di salah satu tempat yang mulia dan istimewa yang ada di atas muka bumi ini. Itu kita berada di salah satu masjidnya Allah. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, umur panjang, dan waktu yang kita sisihkan di sela-sela dengan situ untuk terus beribadah dan juga taat pada suami dan mengurusi anak. Kita dimudahkan oleh Allah sakit bermajelis taklim di tempat yang baik ini. Maka ini nikmat yang sangat besar yang tentu wajib bagi kita untuk terus bersyukur kepadanya. Salawat serta salam tidak lupa mudah-mudahan tersampaikan dan tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan dan menyebarkan sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu yang kula hormati, di akhwati fillah, pagi ini kita akan berbicara tentang apa ini? Kabar gembira bagi ashabul yamin. Kira-kira apa nih yang dibahas ini? Tabsiruhu sallallahu alaihi wasallam li ashabil yamin fi sa'adatid dunya wal akhirah. Kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ashabul yamin, yang mana mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Maka timbul pertanyaan sekarang, siapakah ashabul yamin ini? Maka jamaah, pagi ini kita ambil dari kitab, ya namanya kitab Bisratun Nabawiyah. Nah, yang dimaksud dengan ashabul yamin adalah humul mu'minuna alladzina yuhibbuna at-tayammuna fi kulli shay'in ta'asyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashabul yamin yang kita bicarakan pagi ini adalah mereka al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Allah
alladzina, yang mereka itu orang yang beriman, yuhibbuna, sangat mencintai, sangat menyukai, at-tayammuna, mereka mencintai, menyukai, mendahulukan yang kanan dan menggunakan tangan kanan dan yang kanan fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Jadi mereka adalah orang-orang yang beriman, yang sangat mencintai, mendahulukan yang kanan, mengawali dengan yang kanan, dan sesuatu yang kanan dalam segala sesuatu. Ta'asiyan bi Rasulillah, karena mereka ingin mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Dari sini punya gambaran ya, agar dipahami. Mengapa ini dibahas oleh pengarang kitab di depan saya ini? Karena faktornya banyak, teman. Sebab diangkat tema ini, termasuk kami membacakan di hadapan jenengan mengangkat tema ini karena banyak sebab. Satu, perkara yang pertama yang memotivasi saya membahas ini adalah annani ara kasiran minal muslimin kabiran wa saghiran dzakaran wa unsa muta'alliman wa jahilan ya'kuluna wa yasrabuna bisimalihim. Sesungguhnya saya melihat banyak dari kaum muslimin, kabir atau saghir, baik orang dewasa maupun anak kecil, laki-laki maupun perempuan, yang punya ilmu atau yang tidak punya ilmu, mereka masih suka makan dan minum dengan tangan kiri mereka. Jadi ini faktor yang kami mendorong untuk mengangkat tema ini. Jadi masih kita saksikan orang-orang yang kalau makan, minum pakai tangan kiri, laki-laki maupun perempuan. Sing pun sepuh utawi kasih lari, sing pas pengajian ugi sing pun ngaji. Nggih. Kadang nanti pas pengajian minum tangan kiri, disoting lagi. Padahal ustaz, kiai, ini kan boten saya, maling nyontoni sinten sing ningali. Lah, kemudian ada kalanya kalau mereka dikatakan kul biyaminik, maka dengan tangan kananmu. Kadang mereka menjawab dengan ejekan. Nah, kalau ini untuk apa? Ini oleh Allah diberikan untuk apa? Sampai seperti itu. Sehingga kita akan jumpai orang makan bakso itu tangan kanan megang apa? Sendok, tangan kiri megang. Oke, dua-duanya main betul. Tangan kanan kata orang Jawa megang nasi, tangan kiri kerupuk. Tangan kanan makan, tangan kiri minum. Jadi nggak jumpai betul. Pertanyaan itu yang muslim atau yang non muslim? Gitu. Jujur jenengan gitu. Tadi itu yang pertama motivasinya. Nomor kali al-aqsani. Perkara yang kedua, yang ini juga sangat sedih kita. Annani ra'aitu minal muslimina walil 'asi fis sadiq nafaran yakuluna wa yasrabuna thayyibati bishimal wa yakuluna wa yasrabuna al-khabisa bil yamin. Sesungguhnya kami melihat di antara kaum muslimin ada sekelompok manusia yang mereka itu makan
yang baik-baik dengan tangan kiri. Mohon maaf, makan minum yang baik-baik dengan tangan kiri. Sebaliknya, makan dan minum yang jelek-jelek pakai tangan kanan. Saya tidak tahu kan? Baik. Ada sebagian orang ketika ada di warung kopi, kadang ketika ngambil pisang goreng pakai tangan kiri, gitu. Ambil tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Padahal pisang goreng itu bagus, thayyib. Ada orang ngambil mangga terus dimakan dengan tangan kiri, padahal itu sesuatu yang baik. Tapi sebaliknya, ada orang minum khamr pakai tangan kanan. Mohon maaf, ada yang tidak begitu bagus tapi juga tangan kanan. Apa? Yasrabud dukhon, ahli hisab. Rokok ini bagus apa jelek? Tapi banyaknya pakai tangan kanan. Tapi kalau yang bagus-bagus pakai tangan kiri. Kebalik betul. Kebalik. Seharusnya yang baik pakai tangan kanan, yang jelek seharusnya ini yang bikin mu'alif sedih. Ada orang yang minum khamr tangan kiri dan yang lain-lainnya. Dan tidak sedikit ada orang ngasih uang tangan kiri. Ini sesuatu yang jelek. Al-akhdhu wal-'atha, jadi ngasih dan ngambil tangan kanan, bukan tangan kiri. Itu perkara yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih parah. Anna katsiran minal muslimin yaf'alu dzalik taqlidan bil kuffari wa ya'taqiduna anna hadha min at-taqaddumi wal hadarati. Di antara mereka kaum muslimin melakukan hal yang di atas. Kenapa? Karena taklid, ikut-ikutan orang kafir dan meyakini ini modern. Jangan tinggali, ada orang ketika makan daging bawa pisau dan garpu. Pisaunya dipegang tangan kanan dulu, bagus. Kenapa? Karena ingin memotong. Pas memasukkan ke mulut, iri. Niru siapa ini kira-kira? Niru siapa? Adakah orang kampung Islam yang seperti itu? Gak makan daging, bisa makan tempe, gak perlu pakai pisau gitu. Cuma mereka mengatakan apa? Ini modern. Supaya gak salah bagaimana Ustaz? Ya gak apa-apa. Pisau ditekan tangan kanan, dipotong-potong. Mau dimakan, taruh pisaunya. Taruh pisaunya, garpunya, ambil pakai tangan kanan. Gak apa-apa, gak sama dengan mereka. Memang Islam menyuruh kita jangan sampai sama dengan. Kalau yang nggak ngerti, modern tangan kiri aja makannya. Gimana? Contoh lagi, banyak orang tatkala pesta makan, apalagi para semanan, ngambil sendiri, minum ngambil sendiri, makan minum dengan berjalan, berdiri, jalan, tangan kiri. Niru siapa itu? Dengan yang bilang begitu. Iya kan? Bahkan kadang dikemas makan itu gak ada kursinya. Biar makan sambil apa? Berdiri. Allah musta'an. Apa kata mereka? Modern. Ini zaman now, 2023 gitu. Subhanallah. Ini zaman. Maka dikatakan di sini, fa'aqulu lihaula'i jami'an, maka aku ucapkan kepada mereka, aku katakan kepada mereka. Pertama, anasitu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara al-musliman an ya'kula wa yasriba bi yamini. Apakah kalian lupa? Apakah jenengan sedaya supi
Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, siapapun mereka, kalau makan dan minum pakai tangan kanan. Wanaha, dan Nabi kita, Rasul kita yang tercinta, Rasulullah SAW melarang anil akli wasurbi bishimal, melarang kita makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa sebabnya? Wa akhbaru anna alladhi ya'kulu wa yashrabu bishimali huwa syaitan. Dan Nabi mengabarkan, sesungguhnya siapa saja yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, tidak lain dan tidak bukan kecuali syaitan. Berarti kalau kita makan dan minum dengan tangan kiri, kita seolah-olah muridnya setan. Mau betul jadi muridnya? Temannya itu? Al-Quran mengatakan innahu lakum aduwwun mubin. Itu musuhmu yang nyata ya. Tapi tanpa terasa sebagian orang meniru setan. Kalau kita katakan, setan jangan ya, nanti marah. Cuma perbuatannya niru setan, karena nggak boleh kita langsung menjustis dia. Mungkin belum tahu, mungkin dari paham atau dilalaikan setan. Kadang tanpa terasa makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, kayak nggak berdosa gitu nih. Baik, kita lihat apa yang Nabi ajarkan. Nabi SAW tatkala menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah ini tatkala menikah dengan Nabi punya anak dengan suami yang pertama, yaitu Abu Salamah. Tatkala Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah dinikahi Nabi. Kebetulan punya anak sebelumnya namanya Umar, sehingga Umar bin Abi Salamah. Sehingga Umar ini diasuh oleh Nabi. Yang malah bilang anak tiri nih, betul? Anak tiri tak? Jadi diasuh oleh Nabi. Inilah Nabi. Jangan kayak sebagian orang mau ibunya nggak mau, ibunya dinikahi tapi anaknya ditelantarkan, nggak boleh seperti itu. Meskipun bukan anaknya dia sendiri, tapi kan anaknya istrinya, apalagi masih sebelum balik. Maka Umar bin Abi Salamah hidup bersama Nabi, bersama ibunya Ummu Salamah. Suatu hari jamaah, Umar bin Abi Salamah yang namanya anak, tatkala makan itu nggak punya adab, karena masih belum ngerti namanya anak. Jadi makanan banyak, tangannya itu sana sini, kayak mau dimakan semua. Maka Nabi ketika seperti itu langsung mengatakan dan memberikan nasihat mauidhah. Kenapa diberikan mauidhah? Biar paham, dan ini biar nanti kuat terus tertanam sampai tua. Karena ilmu kalau disampaikan ketika kecil terus diingatkan terus akan kuat sampai itu tua. Kata Nabi, ya gulam, panggilan sayang, ya gulam. Kadang ya bunayya. Ya, nah dengerin. Kalau Luqman di surat Luqman pakai kata-kata apa? Ya bunayya, wahai anakku. Ini sama. Ya gulam. Padahal Nabi bisa mengatakan ya Umar, bisa. Pertanyaan ikut, kula jenengan kalau panggil anak kita, panggil nama. Nama apa kasih sayang seperti ini? Boleh kita panggil dengan kasih sayang. Wahai anakku, wahai cintaku, boleh. Meskipun punya nama, boleh. Nabi panggil ya gulam. Pertama apa kata Nabi? Samillah. Kalau kamu mau makan, baca bismillah. Ketika masih kecil cuma dinasihati. Makanya pendidikan tarbiyah ketika kecil sangat dibutuhkan. Maka ibu-ibu yang lebih banyak dengan anak, jangan kemudian diremehkan.
Samillah, nah ucapkan bismillah. Ketika setiap anak nanti setiap makan baca bismillah, transfer pahala untuk diri. Paling tidak sehari 3 kali, belum tambahannya sebulan, setahun. Kalau yang kita ajari anak kita 3, masya Allah, transfer pahala. Pertama, samillah, nah baca bismillah. Wakul biyaminik, nah kalau kamu makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makan dari makanan yang terdekat denganmu. Lihat, 3 adab tatkala makan. Pertama apa? Baca bismillah. Kedua, dengan tangan kanan. Ketiga, makan yang terdekat dengan tempat duduk kita. Apa kata sahabat Umar di sini? Wa ma zalatil karimati ba'd. Setelah itu saya enggak pernah meninggalkan sama sekali pesan Nabi. Setelah itu terus aku amalkan sepanjang hayat saya, sepanjang hidup saya, enggak pernah saya tinggalkan. Inilah Umar bin Abi Salamah. Poin kita yang mana tadi? Nabi memerintahkan anak kecilnya dengan menggunakan tangan kanan. Dan tidaklah orang menolak nasihat seperti ini jemaah. Disuruh pakai tangan kanan terus kok gak mau, kecuali kesombongan itu. Suatu hari Nabi makan bersama para sahabat. Tiba-tiba ada orang yang makan tangan kiri. Nabi langsung menasihati, kul biyaminik. Ini hadisnya Muslim nomor 2021. Makan dengan tangan kanan. Orang ini bilang, la astabi, saya nggak bisa ya Rasul. Lastatokta, ma aku ilal kibr. Kamu nggak akan bisa akhirnya. Tidaklah kamu menolak kecuali karena kesombongan. Apa yang terjadi? Fama rofa'aha bila fi. Akhirnya betul memang dia nggak bisa menggunakan tangan kanannya untuk makan. Ibaratnya langsung nopo, mungkin setruk tangan ini. Ya nama itu. Subhanallah. Ini jemaah. Terus, tuh Ustaz, kalau tangan kita yang kanan nggak ada, beda lagi mungkin. Kalau kita nggak ada tangan, atau mungkin nggak kuat karena uzur, atau mungkin diperban, atau mungkin sakit. Nah, kalau kita diusahakan dulu. Buktinya kadang orang kita itu bisa nulis. Diusahakan dulu, kalau memang nggak mampu, baru tangan kiri. Itu pun baru. Lah, di dalam hadis-hadis Nabi begitu banyak hal ini. Sampai Nabi mengatakan, idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza shariba falyashrab biyamini fa inna syaitana ya'kulu bisimali wa yashrabu bisimali. Hadis Muslim nomor 2020. Jika salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan kalian. Dan jika kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanan kalian. Jangan seperti sebagian orang. Saya berikan contoh, ini salah. Ada sebagian orang karena panas, tangan dua. Ya, ada lagi. Berarti kanan kiri. Jangan. Atau mungkin karena kotor, akhirnya begini. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Meskipun tangannya kanan gitu. Tangan kanan saja. Ini nggak usah ikut-ikutan. Gini Ustaz, nggak boleh. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Boleh nggak? Boleh kalau begini. Begini gimana? Boleh Bapak? Bapak, jangan. Karena ini masih perang. Apalagi bakso, mie ayam, ya kan? Banyak betul yang terjadi. Banyak. Jadi kalau makan tangan kanan, minum tangan kanan. Ustaz, nggak makan, nggak minum.
nyemil. Bahasa Jawa itu nyemil. Jadi kan kalau makan kurma apa namanya? Makan namanya nyemil. Nyemil ya. Pisang goreng, makan namanya nyemil. Kan hadisnya makan Ustaz, nyemil enggak ada. Sama loh. Sesuatu yang kita masukkan ke mulut itulah makan. Nyemil kah? Makan besar kah? Makan buah kah? Sesuatu yang masuk ke mulut namanya ini. Makanya kalau jadikan pas ngoceh kacang juga, nah, kacang goreng, maka yang kanan dimasukkan. Boleh mengupas dengan tangan dua, kacang kan, dikupas. Tapi pas masukkan kanan, jangan sebaliknya. Ini. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan ya'kulu bisimali, makan dengan tangan kirinya, wa yasrabu bisimali, dan minum dengan tangan kirinya. Ustaz, bagi setan punya tangan, ini hadisnya. Tapi itu hal yang goib, jangan disamakan dengan tangan kirinya. Buktinya hadis Ka'ab bin Malik pernah kehilangan kurma keringnya. Ketika itu dicuri oleh kayak hewan seperti anak yang masih muda. Salaman jamaah, tangannya kayak tangan anjing. Bangsa apa? Jin. Jadi punya tangan. Nah, ini hadisnya. Mereka makan dan minum pakai tangan kiri. Sama, kalau makan gak baca bismillah, maka dibantu oleh siapa? Setan. Makanya kata Nabi, la ta'kulu bisimal fa inna syaitana ya'kulu bisimal. Jangan minum dengan tangan kiri, maka sesungguhnya setan itu minum dengan tangan kiri. Nah, maka dari hadis ini banyak ulama mengatakan apa? Wa fi hadhil ahadits dalilun ala tahrimil akli wa surbi bisimal. Dengan hadis-hadis tadi menjadi dalil haramnya makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Karena menyerupai setan. Berarti dari sini ada orang makan dan minum dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Karena makannya nggak baca bismillah, makan minumnya dengan tangan kiri. Sebaliknya, tatkala orang makan dan minum dengan baca doa tangan kanan, dapat pahala? Dapat pahala. Bahkan dalam hadis Nabi, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang habis makan sudah baca bismillah awalnya, setelah itu pakai tangan kanan, setelah selesai makan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis dihasankan para ulama. Ini kan kalau habis makan baca doa. Mawon nggih. Alhamdulillah saya mocok ya. Kalau yang ingin baik ditambah yang lain tadi doanya alhamdulillahilladzi at'amani hadza, satu riwayat hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Pernah dengar hadis ini? Kalau belum, ada namanya kitab Hisnul Muslim. Di situ ada doa setelah makan. Nah, ini kan. Jadi sudah dapat pahala, diampuni dosa. Sama habis minum juga. Ibu kalau habis minum baca doa apa? Habis minum tok tok doa yang lain tadi nggak bisa. Belum tahu. Hah? Belum tahu. Berarti selama ini padahal ada doa setelah minum. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwabahu wa ja'ala lahu makhrajan. Panjang Ustaz, analis. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi menyebutkan ini. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwabahu wa ja'ala lahu makhrajan. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan aku makan dan minum dan memudahkan untuk
ini. Karena ashabul yamin itu mencintai, menyukai menggunakan yang kanan. Ini contoh dalam hal makan minum dulu. Ashabul yamin mendahulukan yang kanan. Makanya kalau bahasa kami, tangan kita ini ada jobnya sendiri-sendiri. Ini job untuk hal yang baik-baik, ini untuk cleaning service. Cleaning service, bersih-bersih kan. Kemudian jamaah, kata muallif, naqulu lil ladzina ya'kuluna wa yashrabuna bi shimalihim taqlidan lil kuffar anasitu anna man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum wa husira yaumal qiyamati ma'ahum. Kami katakan kepada orang-orang yang suka makan minum dengan tangan kiri, katanya modern, katanya ini zaman yang sudah harus beda dengan zaman dulu, yang mereka itu niru orang kafir. Lupa enggak kalian, sesungguhnya Nabi melarang kita meniru orang kafir. Dan apa kalian gak ingat, nanti orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Betul? Kata Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari golongan mereka. Kita takut ini jemaah. Dan nanti kita takut dikumpulkan bersama mereka. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Makanya ketika hadis ini diucapkan oleh Nabi, apa kata sahabat Anas? Tatkala saya mendengar hadis ini, maka saya mencintai Nabi. Saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, meskipun amal saya gak sebanding dengan mereka. Karena saya ingin berkumpul dengan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Ini sama. Lah, kalau pulang dengan makannya niru orang kafir, minumnya niru orang kafir, takutnya dikumpulkan bersama siapa? Naudzubillah min. Ini jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketiga, wa naqulu lahum aidan. Dan kami mengatakan juga kepada mereka, orang-orang yang suka makan dan minum pakai tangan kiri, anasitu, apakah kalian lupa? Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu at-tayammuna fi kulli shay'in wa ya'muru bihi. Apa kalian lupa? Nabi itu sangat suka menggunakan yang kanan, bahkan mendahulukan yang kanan dalam segala perkara yang baik dan memerintahkan itu. Lihat, ini contoh. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammun fi tanaqulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sahbi kullihi. Adalah Nabi jamaah sangat suka dan mencintai mendahulukan yang kanan tatkala pakai sandal. Ibu kalau pakai sandal kanan dulu dia. Ya. Pas melepas kiri dulu. Alhamdulillah. Ini harus diistiqomahkan dan harus dibiasakan. Cuma saya agak repot pas masuk masjid. Ada sebagian orang pas masuk masjid sunnahnya kan kanan dulu, betul. Tapi melepas sandalnya kanan dulu, salah. Betul. Saya berikan contoh sekian praktek. Coba lepas sandalnya. Masjid sunnahnya kan kanan dulu. Tapi ketika kita langsung seperti ini, kita salah melepas sandalnya. Betul. Bagaimana caranya? Dilepas dulu, diinjek. Kiri dilepas, diinjek sandalnya. Baru dilepas yang kanan, terus naik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cuma yang banyak seperti ini, langsung. Sunnah betul kalau masuk masjid, tapi salah pas melepas sandal. Sebaliknya,
Banyak orang yang salah ketika keluar masjid. Keluarnya mana dulu? Kiri. Banyak orang langsung pakai sandal langsung. Salah kan? Seharusnya apa? Diinjek sandalnya, baru keluar, baru pakai sandal. Gitu betul. Nah ini khusus untuk jenengan ya. Bapak nggak tahu kan? Kita lihat bahkan banyak nggak punya ilmu, masuk masjid nggak punya, masuk masjid kiri dulu. Allah musta'an. Ya mungkin nggak sampai ke sini lah ilmunya. Lah, kulon jenengan oleh Nabi diperintahkan kalau pakai sandal kanan dulu, pakai sepatu kanan dulu, pakai kaos kaki kanan dulu. Begitu pula wa julihi, tatkala kita menyisir rambut. Ibu-ibu kalau punya rambut nyisir pakai mana dulu? Gitu. Ini kan pas nyisir menghadap qir'ah, menghadap kaca. Kanan dulu apa kiri dulu? Apa terserah wis. Ayo jujur mama jenengan. Diingat-ingat. Oh, sunnah Nabi kanan dulu. Kanan dulu. Jadi nyisir rambut kanan dulu, Bu. Ustaz, kalau langsung pihak tengah gimana? Usahakan biar dapat pahala. Kanan aja dulu. Waktu hurihi, tatkala kita bersuci juga kanan dulu. Makanya jangan lihat tatkala wudu pas membasuh tangan mana dulu? Kanan. Kalau kiri dulu gimana? Sapa batal. Saya wudu. Terus pas tangan kiri dulu gimana wudunya? Dapat. Batal apa sah? Hilangkan. Ketika seorang wudu kok mendahulukan yang kiri dulu, menyelisihi sunnah. Cuma wudunya sah. Wudunya sah karena itu kan sunnah. Ingat, namanya sunnah berarti kan sunnah. Jadi kalau kiri dulu boleh, tapi menyelisihi sunnah. Pun wa fi sanni kulli, dan segala hal yang baik-baik. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, kalau tadi hadis Bukhari Muslim, sekarang hadis Abu Dawud, idza labistum wa idza tawaddattum fabda'u bi ayaminikum. Jika kalian memakai baju dan ketika kalian berwudu, awali dari yang kanan. Pertanyaan ini pun, ibu-ibu menawi pakai baju kanan dulu ya? Tuh, nggak sepakat ya ini. Kalau pas pakai baju kanan dulu, apa kiri dulu? Pertanyaan yang kedua, apa doanya Bu? Bismillah. Apa doa pakai baju? Loh, tidak seberang. Ibu pakai baju apa doanya? Tidak seberang. Ya dapat apa? Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ibu punya HP Android? Tolong bisa ketik di Play Store Hisnul Muslim. Ini bocoran aja jadikan ya. Cari Hisnul Muslim yang bahasa Indonesia. Bukan. Kitab ini saya kaji di Pandaan, saya kaji di Masjid Baitur Rahmah juga, saya jajar. Doa ketika pakai baju dan beda dengan baju baru. Coba ibu kalau pas lebaran pakai baju baru, apa doanya? Bismillah. Doa pakai baju baru apa Bu? Loh, halo. Di kitab Hisnul Muslim ada. Kenapa Ustaz baca? Wah, ya biar berkah, biar dapat pahala. Jadi baju baru ada doa khusus, baju yang biasa ada doa. Jadi setiap orang pakai baju baca doa tadi, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, akan diampuni dosa yang telah lalu. Coba bayangkan, Anda pakai baju diampuni dosanya. Inilah indahnya Islam. Jadi tolong ikuti sampai di apalagi Ustaz, angel ngapal wis, nggih pun ngerepek
Iri dulu. Bacanya apa doanya? Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Ada. Minimal bismillah. Jadi kata Nabi, pemutus atau penghalang antara aurat manusia dan pandangan jin, kalau dia melepas baju atau masuk WC, baca bismillah. Makanya tatkala kita masuk WC apa doanya? Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Melepas baju sama, kiri dulu bismillah. Biar jin itu enggak melihat aurat kita. Baik, jadi pakai baju berwudu kanan dulu. Ustaz, seandainya ini enggak kanan dulu, beda dengan perintah makan dan minum. Kalau makan dan minum, para ulama mengatakan wajib kanan dulu, wajib. Karena kalau tidak menyerupai setan. Kalau ini sifatnya sunnah. Seandainya lupa, tidak mengapa. Seandainya dia nggak tahu, nggak masalah. Tapi kalau makan dan minum sesuatu yang memang kebutuhan kita, jangan sampai kanan kiri, kecuali udzur syar'i. Ini jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi inilah perintah Nabi. Jadi apakah kalian lupa? Nabi itu memerintahkan kita kalau makan, kalau minum, pakai baju, berwudu itu kanan dulu, bukan kiri. Kalau kalian tetap pakai kiri, berarti Anda atau kalian ini menyukai seperti perbuatan orang non-muslim. Dan syariat ini sangat menyelisih orang non-muslim. Buktinya jemaah, tatkala pertama kali sholat, orang Islam menghadap kemana? Baitul Maqdis. Waktu itu sama dengan orang Yahudi. Tapi qad nara taqalluba wajhika fis sama, kata Allah, sungguh kami telah banyak melihat kamu sering melihat ke langit wahai Muhammad, ingin merubah posisi kiblat. Enggak suka Nabi menghadap Baitul Maqdis. Akhirnya kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan diijabahi oleh Allah. Nabi ingin menghadap Baitul Haram, kiblatnya Nabi Ibrahim. Akhirnya sholat menghadap kemana? Baitul Haram, Baitullah. Yang sebelumnya Baitul Maqdis. Kenapa? Untuk menyelisihi orang Yahudi. Karena dia tidak suka. Sama dengan ini, kalau dengan dikaitkan oleh Nabi untuk menyelisihi mereka. Pun ngantos sami kali tiang-tiang non muslim itu. Kalau mereka makan pakai tangan kiri, minum tangan kiri, kita nggak boleh sama. Meskipun kata mereka ini modern. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya anna ahlal yamin min dzurriyyati Adam hum ahlul jannah. Sesungguhnya ashabul yamin dari anak keturunan Adam itu, mereka itu adalah penghuni surga. Dalam hadis yang sangat panjang, ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, waktu itu Nabi SAW naik menuju Allah, mulai dari mana jemaah? Isra dulu kemana? Perjalanan di siang hari atau malam? Malam kan ya? Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu menuju Allah. Naik buruk ditemani sinten? Jibril. Jalan semua. Ketika itu disebutkan dalam hadis ini, summa akhadha biyadi ay Jibril fa araja bi ila sama'id dunya. Maka kami dipegang oleh Jibril dan kami naik menuju langit dunia. Falamma ji'tu ila sama'id dunya qala Jibril li wajhi sama. Tatkala kami berada di langit yang pertama, maka Jibril berkata kepada penjaga pintu langit. Ingat, langit ini ada pintunya ya, dan setiap pintu ada yang menjaga malaikat. Gak bisa sembarangan orang bisa masuk. Dan langit ada berapa? 7. Setiap langit ada pintunya dan penjaganya. Maka Jibril berkata, iftah, tolong bukakan pintu ini. Langit pertama.
Siapa ini? Hadza Jibril, ini Jibril. Hal ma'aka ahadun? Apakah bersamamu ada seseorang yang ikut? Qala, kata Jibril, na'am. Ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka malaikat penjaga langit pertama berkata, ursila ilaihi, apakah dia telah diutus sebagai rasul di atas muka bumi? Qala, na'am, iya. Maka dibukalah pintu langit. Jadi ada, ibaratnya ada pinnya, pinnya pintu langit dibuka apa? Nabi Muhammad, dibukalah pintu langit. Falamma fataha alauna sama'ad dunya, tatkala kami melewati atau ketika dibuka pintu langit yang pertama, fa idza rajulun qa'idun, maka kami menjumpai seorang laki-laki yang duduk. Ala yaminihi asbidatun wa ala yasarihi asbidatun. Laki-laki ini duduk, di samping kanannya sekelompok manusia yang banyak, samping kirinya sekelompok manusia yang banyak. Idza nadara qibala yaminihi dhahika, tatkala melihat ke kanan, Nabi itu tersenyum. Wa idza nadara qibala yasarihi baka, tatkala Nabi melihat ke kiri, Nabi menangis. Faqala, maka berkatalah orang tadi, marhaban bin nabi salih wal ibni salih. Selamat datang wahai nabi yang saleh dan anak yang saleh. Qultu li Jibril, saya berkata kepada Jibril, man hadza, siapa orang ini Jibril? Qala hadza Adam, ini adalah Nabi Adam. Nah, ini hadisnya panjang. Artinya di langit pertama Nabi menjumpai siapa? Nabi Adam. Nah, terus dikatakan wa hadhihi al-qistatu an yamini wa shimali nasabanihi. Adapun yang di samping kanannya dia, di samping kirinya dia, itu adalah ruh-ruh anak keturunannya. Fa ahlul yamini minhum ahlul jannah. Dan adapun yang sebelah kanan, mereka adalah ahli jannah. Wa asbidatul lati an shimalihi ahlun nar. Dan yang ada di sebelah kiri itu adalah calon penduduk neraka. Fa idza nadara an yaminihi dhahika wa idza nadara qibala shimali baka. Maka kalau melihat ke kanan tersenyumlah, melihat ke kiri menangis. Jadi ashabul yamin, ahlul yamin di sini siapa? Penduduk surga. Subhanallah. Ini akidah kita. Dan ini yang Nabi jumpai tatkala Mi'raj. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian dari hal ini, keyakinan kita adalah bahwasanya malaikat yang menulis perbuatan-perbuatan baik seorang hamba sebelah kanan. Makanya jenengan kalau pas sholat ada sesuatu yang agak bulat dari bacaan jenengan ketika sholat, kita kan dianjurkan ta'awud dan meludah. Tapi kemana meludahnya? Ke kiri dan ke bawah. Ke kiri jangan ke temannya, bahaya. Ke kiri ke bawah. Tapi bukan seperti riak, tapi ada hembusan. Dikit mawon kok gak ada iki jenenge kabeh kanca niki. Kata Nabi begini, ini kadang terjadi untuk imam dan untuk kita kalau sholat sendiri. Idza qama ahadukum ila sholati fala yabsum amamahu. Jika salah seorang di antara kalian sedang sholat, jangan meludah ke arah kanan, ke arah depannya. Makanya kadang kalau didengar misalkan ngapunten, bukan meludah, ada selilit jemaah, selilit. Habis makan, kalau bahasa tiang Jawa niku datar gulung. Ana kalau mulai soalnya kata. Nyelilit, jangan Anda pas sholat ke depan, jangan. Jadi kalau bisa selilitnya apa? Diambil atau diludahkan ke kiri. Jangan ditelan. Ditelan Anda batal. Karena itu makan. Sholat nggak boleh makan. Ustaz, selilit Ustaz. Iya, tetap makan namanya dia bilang. Sesuatu yang masuk ke mulut kita terus masuk ke tenggorokan apa namanya kalau bukan makan. Selilit ditelan bisa batal. Sama dengan
dengan orang sholat pakai permen, nggak boleh. Permen dihabiskan dulu baru, kecuali air liur, nggak masalah. Jadi tatkala kita sholat nggak boleh meludah ke depan. Fa innama yunajillah ma'adama fi musallahu. Karena dia ketika sholat itu bermunajat sama Rabbnya, sama Allah selama dia sholat. Wala an yaminihi, dan jangan meludah ke arah kanan. Fa inna an yaminihi malakan. Karena sesungguhnya di sebelah kanannya ada malaikat yang menulis catatan baik. Wal yabsuk an yasarihi tahta qadamihi. Tapi hendaknya dia meludah ke arah kiri sebelah bawah kakinya. Pun ngeten. Tapi di sini. Kalau kita pakai bawa apa itu tisu, jadi kan pas batuk riak-riak, pun enak, ambil aja. Jangan ditelan kalau riak, dikeluarkan saja. Makanya kalau orang yang pilek, batuk, bawa tisu. Kalau ini kan langsung banyak bahaya. Ya, jember. Jangan ke temannya. Ya. Pertanyaannya, riak najis? Ya, tapi kan jember dulu. Jember, ampun. Jadi bawa tisu aja. Ini bukan riak, tapi ini bisa jadi tatkala kita pas sholat bacaan kita bulat. Nabi memerintahkan apa? Ta'awud 3 kali terus meludah. Untuk ta'awud sekali terus meludah ke kiri, ke bawah. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Bingung. Apa terusannya ini? Apa terusannya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba ulang lagi. Ustaz sampai tetap bulat aja sudah ganti surah habis. Menarik teknik saya bulat mawar. Makanya Nabi SAW itu dalam hadis dikatakan sangat mencintai, menyukai kalau di belakangnya Nabi itu orang yang ngerti agama. Jadi imam itu sholat, di belakang imam harus ada orang yang ulul akal, ulul albab, orang yang ngerti, alim, paham masalah sholat. Kenapa? Beakan di tengah-tengah sholat imam itu batal. Siapa yang mengganti? Belakangnya maju, biar tidak rusak sholat. Makanya yang berhak di belakang imam itu orang yang badalnya imam, naibnya imam, penggantinya imam. Nanti biarkan suatu waktu ya. Atau mungkin di tengah-tengah sholat suara imam tek, nggak bisa meneruskan bacaannya, maka penggantinya yang maju, imamnya mundur, boleh. Seandainya, tapi kadang kan karena kita kan bacanya pendek-pendek, jadi nggak pernah diganti ya. Paham? Kan suaranya kan nggak habis. Tapi pas bacaan yang panjang kayak sholat subuh hari Jumat, rakaat pertama setelah Al-Fatihah apa? Sajadah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Insan. Itu kan sunnahnya hari Jumat atau subuh. Panjang. Dia pas batuk-batuk nggak bisa teruskan sorak, maka boleh imam diganti. Nah ini bisa teman. Terus tatkala kita meludah pas sholat jangan ke arah depan dan kanan, tapi ke arah kiri. Keyakinan kita di kanan kita ada malaikat yang bagian nulis apa yang baik-baik. Maka kita hormati. Wallahu a'lam bishawab. Begitu pula kalau kita lihat jamaah, ya, kula jenengan tatkala istinja, istisma, bahkan munzau memegang kelamin, kita nggak boleh pakai tangan kanan. Jadi ini masih banyak yang dilanggar. Kata Nabi, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yamini wa la yastanji bi yamini wa la yatanafas fil ina." Idza bala ahadukum, ini hadisnya Bukhari Muslim. Idza bala ahadukum, tatkala salah seorang di antara kalian kencing, fala ya'khudanna, jangan sekali-kali memegang zakarahu, bahasa kami timbanya, bahasa timba ya, biyamini dengan tangan kanannya. Jadi para ulama itu pakai isyarat. Timba itu laki-laki, sumur itu perempuan.
Jangan sekali-kali laki-laki yang buang air kecil memegang timbanya dengan tangan kanan. Wala yastanji biyamini, juga jangan istinja dengan tangan kanan. Tangan kanan memegang gayung air, istinja pakai tangan, nggak boleh tangan kanan, nggak boleh. Terus wala yatanafas fil ina, ini juga banyak dilanggar. Jangan bernafas di minuman. Contoh, sebagian orang kadang bertenang sampai. Terus yang sunnah bagaimana? Bismillah, nafas, minum lagi, nafas, minum lagi, nafas. Jadi jangan bernafas di mana? Di gelas. Sebagian orang ada Bismillah, bagus Bismillah, tangan kanan bagus, tapi sampai habis. Ini makruh, menyelisih sunnah Nabi, dan itu membahayakan. Jadi pas nafas itu harus di luar gelas, dan minum jangan sekali nafas, sekali lepas nafas, sekali nafas. Bahkan kalau sahabat Ibnu Umar, ini masya Allah, kalau Ibnu Umar begini, Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah. Meskipun boleh awal saja Bismillah, baru terakhir alhamdulillah, bukan tiap kali minum. Ini remeh, tapi banyak orang yang tidak paham. Ini sama lah. Nabi menghormati tangan kanan, nggak boleh untuk cleaning service ini, ya nggak boleh. Ini untuk yang baik-baik. Makanya subhanallah, inilah yang kadang bikin orang Yahudi itu takjub dengan Islam. Jadi suatu hari ada seorang Yahudi ini menemui sahabat Salman, dan dia bertanya, wahai Salman, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ata. Salman, apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu sampai kamu buang hajat? Dikatakan, nah, ajar. Nabi saya mengajarkan segala sesuatu sampai buang hajat. Lihat, laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghairin aw bawlin. Nabi kami melarang kami pas buang hajat, BAK atau BAB, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Enggak boleh. Nabi kami melarang menghadap kiblat enggak boleh, membelakangi kiblat enggak boleh. Ulama sepakat ini dilarang mutlak kalau di tempat terbuka. Dengan ketika di tengah sawah menghadap kiblat mutlak enggak boleh. Membelakangi kiblat mutlak enggak boleh. Tapi kalau dalam bangunan, di dalam WC ada khilaf di antara ulama. Di dalam WC masih ada khilaf karena ada penghalangnya. Tapi yang lebih baik tetap dihindari. Makanya tempat duduk WC enggak boleh menghadap kiblat dan membelakangi. Tapi kalau di luar tempat yang ada bangunannya, sepakat ulama nggak membolehkan. Kecuali kalau ada penghalangnya. Nah ini contoh, dengan di sawah, nggak ada WC, nggak ada apa, ingin buang hajat, maka silakan. Tapi antara dengan kiblat ada penghalang. Apa itu pohon kah? Apa itu gunduk kah? Apa gunduk? Tanah yang tinggi. Boleh, tapi kalau langsung los nggak boleh. Dan ini kalau di tanah Arab kan padang pasir, ini masalah. Dan ini banyak dilanggar oleh sebagian orang, lebih-lebih sopir. Sopir. Pokoknya kebelet tipis langsung minggir, dibuka kancingnya, kencing di sebelahnya ban. Habis kencing ngapain? Ditoletkan ke bannya. Ya, karena nggak bawa air, ditoletkan ke ban atau ke mobilnya. Apa? Alasannya mengganti batu, Ustaz. Masuk. Kami dilarang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Aunastanjiya bil yamin. Kami dilarang istinja dengan tangan kanan. Tadi saya bilang. Jadi tangan kanan nggak
boleh memegang timba dan nggak boleh untuk istinja, kecuali memang tangan kirinya nggak bisa. Jangan dihimpus, jangan sakit. Tangan kanan yang bebas maka monggo, karena bisanya hanya itu. Au nastanjiya bi aqal min salasati ahjar. Kata Salman, Nabi kami melarang kalau kita istinja selain pakai air nggak boleh kurang dari 3 batu. Jadi namanya istismar. Kurang dari 3 batu nggak boleh. Makanya diusahakan kalau mau buang hajat seperti ini, cari batu dulu baru kencing. Jangan kencing mencari baju, bahaya. Paham? Jadi kencing terus apa? Sebelumnya cari batu dulu. Makanya nasihat saya, kalau jenengan mau masuk WC, kok banyak airnya itu sedikit, kerannya dibuka dulu. Kerannya dibuka dulu. Ngalir enggak? Kalau ngalir alhamdulillah. Takutnya apa? Anda sudah kencing, dibuka mati airnya, gimana? Itu pertama. Kedua, saya nasihatkan juga untuk ingat, kalau Anda umroh atau haji, ketika masuk WC kamar mandi, coba dulu airnya, karena ada air hangat, ada air panas. Kuatirnya Anda kencing, kelirunya air panas, bahaya ya. Paham? Jadi istinjanya pakai air dingin yang enak, pakai air panas. Nah, itu kejadian banyak orang kampung umroh di hotel kan ada 2 macam, dingin sama langsung kencing, wes keliru sih panas, wes cerit. Kemudian au nastanjiya birojiin au biadmin, kami dilarang oleh Nabi untuk istinja dengan kotoran hewan dan tulang. Kotoran hewan nggak boleh buat untuk istismar dan tulang. Kenapa? Dalam hadis yang lain, karena ini makanan bangsa jin. Selain itu monggo. Tetapi saran kami, jangan sesuatu yang berharga. Anda cari batu 3 nggak ada apel 3, kan sama-sama kerasnya Ustaz. Nggak boleh kata ulama apel. Kenapa? Bisa dimakan. Tisu nggak ada Ustaz, uang kertas saja sih elek-elek, jangan. Karena uang bisa untuk alat jual beli. Nah, mungkin kalau di kereta kan sulit itu pakai air mungkin, atau apa? Kan pakai tisu, monggo pengganti batu. Tapi jangan selain itu. Jadi ini larangan-larangan dari Nabi kami. Maka Anda ketika buang hajat, ketika Anda mengamalkan ini semua, berpahalanya. Makanya seorang muslim itu buang hajatnya bisa membawa pahala. Tapi yang nggak punya ilmu justru malah petaka, dilanggar semua. Masuk WC nggak baca doa, melepasnya nggak baca doa, di dalam WC macam-macam. Makanya apa sih rahasianya kita masuk WC? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Karena banyak gangguan nanti di dalam WC, tempatnya jin, maka akan banyak maksiat kalau kita nggak berlindung di situ. Paling enggak akan memperlama kita buang hajat. Waktu yang seharusnya berharga untuk zikir, untuk ibadah, hanya di dalam WC aja lama ya. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Buat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita tahu syariat ini sangat memotivasi kita untuk melakukan hal ini yang kanan-kanan. Contoh lagi. Tatkala kita sholat dan makmumnya hanya satu, di mana posisi makmum? Kanan imam, bukan di kiri. Sampai ada kisah menarik ini. Kata Ibnu Abbas, bintu fi baiti khalati Maimunah. Ini hadis Muslim panjang, saya singkat kalau. Pada suatu malam saya ini tidur atau bermalam di rumah Maimunah. Kebetulan Maimunah ini bibi saya, dan kebetulan istri Rasulullah. Saya tidur, subhanallah, di pertengahan malam Nabi bangun, Nabi wudhu, terus Nabi
Maka saya bangun, saya niru Nabi, saya wudu, terus saya ikut sholat. Tapi fakumtu an yasarihi, saya sholat di samping kiri Nabi. Faja'alani an yaminihi, maka kemudian Nabi menjadikan saya di kanannya. Lihat. Jadi pas posisi sholat, kalau makmumnya keliru softnya, boleh kita ingatkan. Kalau satu boleh kita pegang, kita suruh pindah. Ini Nabi lakukan. Yang asalnya di kiri jadi di mana? Kanan. Jadi Nabi menaruh di kanannya. Dan lihat, tatkala Anda sholat, tangan kiri Anda dipegang tangan kanannya tatkala sedekah. Betul? Bukan begini, tapi yang kanannya di atas. Ya kan? Subhanallah. Tatkala Anda sholat, mana untuk tahiyat? Jari kanan meluncur, boleh nggak jari kiri? Ini nggak ada Ustaz. Amputasi, hilang. Pakai tangan kiri nggak boleh. Diganti tengah nggak boleh. Jempol gede Ustaz, apa nggak boleh juga? Kanan tapi syaratnya meluncur. Tatkala kita selesai sholat, kita sholatnya kemana dulu? Subhanallah. Ini jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kanan dulu. Bahkan Anda tatkala sakit meruqyah orang yang sakit, kita kan disuruh memegang mana yang sakit dengan pakai tangan mana? Kanan. Jadi Nabi itu yu'awwidu ba'duhu atau yu'awwidu ba'dahu yang sahu biyamini. Nabi itu pernah menemui orang yang sakit, tangan kanannya diusapkan ke yang sakit, terus didoakan. Doakan dengan doa ruqyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaiat para sahabat, ketika baiatul ridwan, ketika juga termasuk baiatul ridwan itu di bawah pohon yang besar ya, itu pakai tangan kanan semua. Bahkan kula dengan tatkala bertemu salaman pakai tangan mana? Dan ini menjadi sebab penggugur dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini ya tafazahani." Tidaklah seorang muslim saling bertemu yang laqiyani fa yatasafahani, terus salaman, maka illa ghufira lahuma qabla an yatafarriqa, akan diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Salaman pakai tangan kanan. Dan banyak hal lagi jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir contohnya apa? Anda kalau tidur miring kemana? Kanan. Dan itu yang Nabi perintahkan. Wahai barokah azim, idza ataita majja'aka falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Wahai barokah azim, kalau kamu tidur atau kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, wudulah seperti wudu mau sholat. Summa taji ala sidqil aiman, terus tidurlah miring ke kanan. Kenapa jamaah? Karena hati kita itu ada di kiri. Makanya ke kanan. Kenapa? Biar mudah bangun kalau malam hari. Biar mudah bangun dan juga akan menyakiti qalbu kita. Wallahu a'lam bishawab. Dengan kasih pakai tangan kanan, kita memberi pakai tangan kanan, dan banyak hal. Makanya tatkala kita sedekah, masukkan uang ke mana? Kotak, ke apa itu? Yang itu tangan kanannya. Iya. Makanya sampai Nabi mengatakan sab'atun yudilluhum Allah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan nanti ya, kelompok yang akan dapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya apa, Bu? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah yang dia sembunyikan, yang tangan kirinya gak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Inilah
fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitab itu. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang hidup, dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena apa yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Insyaallah. Ini untuk siapa? Untuk siapa? Ashabul yamin. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Dan adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, fayaqul, dikatakan, ha uqra'u kitabiyah, ambil dan bacalah kitabmu ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Apa itu? Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi, dan seterusnya. Untuk siapa? Ashabul yamin. Tidak hanya itu, sebelumnya kita harus paham surah 84. Ashabul yamin akan dikisah dengan kisah yang mudah. Surah 84 ayat 8 dan 9. Sampai dipanggil insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Subhanallah. Kenapa? Karena tadi terakhir jamaah, surga bagi mereka, karena mereka termasuk ashabul yamin. Ya, silakan dibuka surat 56 Al-Waqiah 27, 28, 29 sampai akhir. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in masbub wa fakihatin katsirah sampai ayat 40. Ini ashabul yamin. Monggo. Jadi golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon biara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungannya berbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Pun paling akhir surat yang sama ayat 90. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Allah. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat. Ini beberapa contoh ayat untuk mereka. Maka jamaah, sesuatu yang baik apapun itu, monggo kita dahulukan yang kanan dan menggunakan yang kanan. Masuk masjid karena tempatnya baik, kanan dulu kaki kita. Masuk rumah karena baik, kanan dulu. Dan contoh-contoh yang baik. Sebaliknya, yang kiri ke tempat-tempat yang jelek, bahkan untuk kebersihan saja. Jangan sampai yang kiri untuk hal-hal yang mulia. Jadi ada perannya masing-masing. Untuk hal-hal yang baik, untuk apa? Cleaning service. Paham ya? Jangan ini untuk yang baik
Quran dengan tangan kiri, mengambil kitab dengan tangan kiri, pasti pakai tangan kanan. Ngasih sesuatu sama anak kita, ngasih sesuatu sama suami kita, kanan. Jangan pakai tangan kiri. Ini beberapa contoh. Waktu sudah menunjukkan 10.20, biar ada tanya jawab. Ya, saya akhiri materi sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah sholat lupa bacaan suratnya Ustaz. Satu kali surat sunnah Ustaz ya. Nah, Sampai saya ulang 3 kali dari atas supaya ingat terlupa itu. Iya. Ternyata saya ulang sampai 3 kali lupa. ada kata sakit? Ya. Terus? Terus saya itu jalan lagi. Astagfirullahaladzim. Itu apa membatalkan Ustaz? Sambut. Ya, sudah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tatkala kita sholat, kita sedang bermunajat kepada Rabb kita. Dan sholat itu termasuk ibadah yang paling mulia. Wa'lamu anna khaira a'mal, ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amal fikum di antara kalian adalah as-sholat, dalam masalah sholat. Karena sholat adalah amal yang mulia, maka setan gak ingin orang itu bisa tenang, bisa khusyuk dan yang lain. Pasti setan akan berusaha untuk menggoda. Caranya macam-macam. Termasuk di antara caranya adalah membuat bacaan kita bulat, jelimet, ruwet dan yang lain-lain. Lah, tatkala kita membaca bacaan dalam sholat kita itu bulat, kalau sifatnya yang sunnah, maka kita meninggalkan tidak mengapa. Apa yang sunnah? Contohnya membaca ayat setelah Al-Fatihah atau membaca surat. Kalau Al-Fatihah wajib kita baca karena itu rukun sholat. Kata Nabi, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak bisa baca Fatihatul Kitab, kecuali orang yang baru masuk Islam. Kata Nabi, boleh membaca sebagian Quran. Jadi dalam hadis musikus sholat, Nabi itu pernah mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir, tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Quran, tsumma rka hatta tatma'inna raki'an, ila akhir hadis. Kamu kalau mau sholat berdiri, terus bertakbirlah. Makanya bagi orang yang sholat wajib jamaah, kalau dia mampu berdiri, wajib berdiri. Wajib berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, terserah dia. Jadi orang yang mampu berdiri, kok sholat sunnah dengan duduk boleh, tapi pahalanya separuh dari berdiri. Tapi kalau sholat wajib, wajib berdiri. Baru kalau nggak bisa duduk. Kata Nabi, sholli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. Salat kamu dengan berdiri, kalau nggak mampu baru dengan duduk. Baik, kita lanjut tadi. Tatkala kita habis sholat baca Al-Fatihah, disunahkan baca 1 ayat, 2 ayat atau surat. Monggo. Ustaz, qadarullah saya lupa. Seandainya lupa, langsung kita takbir boleh. Boleh. Karena baca surat itu apa? Sunnah. Takbir boleh. Tapi jangan kan ingin sholatnya panjang. Akhirnya bulat istighfar, ta'awud, meludah ke diri. Kok sampai 3 kali nggak bisa? Akhirnya astagfirullah. Pertanyaannya, astagfirullah ini zikir apa bicara sama orang? Baik. Suatu hari ada kasus. Ketika Nabi ada sholat,
masih ingat di luar sholat, yarhamukallah. Maka selesai sholat, Nabi berikan nasihat. Bagi kamu yang mengatakan alhamdulillah, nggak masalah, itu dzikir. Wahid, alhamdulillah nggak masalah, dzikir. Tapi yang yarhamukallah ini komunikasi, mendoakan, maka nggak boleh berbicara kepada manusia. Jadi yarhamukallahnya kalau di luar sholat wajib bagi yang bersin alhamdulillah karena hak muslim. Tapi kalau di dalam sholat kita dibatasi, kita sholat ini munajat sama Allah, bukan berbicara sama teman kita. Makanya tatkala hafzin alhamdulillah boleh tadi. Tapi saya mengatakan yarhamukallah nggak boleh bagi saya. Maka pertanyaannya tadi dengan bilang astagfirullah boleh nggak kira-kira? Boleh, karena itu dzikir. Tetapi jangan dibiasakan terus. Istighfar itu nanti ada setelah sholat. Cuma kan mungkin dengan keceplosan atau kerentek spontan. Astagfirullah boleh. Tidak batalkan sholat, tidak. Karena bukan pembicaraan kepada manusia, tapi ingat sama Allah. Tapi kalau yarhamukallah atau assalamualaikum dia sholat, salam nggak boleh. Karena berbicara dengan manusia. Kalau istighfar tadi kan saya yakin dengan spontan itu dzikir, maka insya Allah nggak apa-apa. Tapi seandainya dengan habis bulan 3 kali itu nggak bisa, sampai pilih anas saja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kan itu. Kan bulan terus. Maka nggak apa-apa. Seandainya langsung takbir Ustaz, Allahu Akbar, boleh. Karena memang itulah misinya setan. Apa? Ingin menggoda kita biar apa? Nggak fokus dengan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Atas jawaban kami boleh. Yang nggak boleh itu kalau dalam sholat ada pembicaraan dengan manusia. Termasuk apa tadi? Menjawab salam kah? Menjawab tasbih kah? Yarhamukallah kah? Nggak boleh. Karena itu berbicara kepada manusia. Tapi kalau dzikir, makanya lihat. Tatkala kita sholat malam, ada bacaan tasbih. Sabbih isma rabbiyal a'la. Kita boleh subhanallah. Ada ayat masalah surga, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ada ayat masalah neraka, kita berlindung, ya kan? Kata Nabi, kata Hudzaifah, tidaklah Nabi sholat malam melewati ayat rahmat, minta rahmat. Ayat adab, minta perlindungan. Tentang tasbih, membaca tasbih, boleh. Nah, jadi kan tadi kan spontan. Astagfirullah. Maka insya Allah tidak mengapa. Oke, jazakallahu khairan. Untuk boleh. Oke. Yang lebih tua saya ikutin ini. Monggo. Berkaitan dengan makan, kita harus dengan duduk, mengucap bismillah, tangan kanan. Nah sekarang kan misalnya kalau kita diundang di gedung, Ya. lantai gitu, Betul. ada tempat duduknya. Tapi dalam hati kita sudah tolak niat mencari tempat duduk kan gampang. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Matur suwun sangat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya kita tahu ada larangan makan dengan berdiri. Terus nggak ada kursi Ustaz. Maka bagaimana solusinya? Mojok ke tempat yang sepi sambil jongkok. Atau kita rela nggak makan dulu daripada kita makan dapat dosa. Bukan karena makanannya, tapi karena cara makannya yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Mending kenyang dapat dosa, apa lapar dapat pahala? Sing pinter kenyang dapat pahala ya. Seandainya wonten tempat acara, kok gak ada kursinya Ustaz, ambil aja nasi sama minuman, mojok mau. Cari tempat yang sepi, kita duduk. Kita gak ingin menikmati rezeki dari Allah, minuman dari Allah dengan memaksiati cara yang tidak dicontohkan Rasulullah. Jadi bersyukurnya kita dengan dapat makan, dapat minum, ya harus ikuti Nabi. Dan luar biasa dalam hadis Sama'il Muhammadiyah, Imam Turmudi membawakan beberapa hadis. Kalau kita baca,
wajib bagi kita ini banyak bersyukur. Diceritakan oleh Aisyah sendiri. Jadi sesungguhnya keluarga Muhammad itu, di bahasa Aisyah, sesungguhnya keluarga Muhammad itu pernah 2 bulan berturut-turut dapurnya gak ada api. 2 bulan berturut-turut gak nyalakan api, gak masak. Maka Urwah itu keponakannya, loh kalau gitu jangan makan apa wahai bibi, wahai Aisyah dengan Rasulullah? Al-Aswadain, kami hanya makan kurma dan air. 2 bulan kurma air. Kecuali ketika ada tetangga kami orang Ansor, ketika punya kambingnya dibawakan kepada kami, terus kami memerah susunya. 2 bulan berturut-turut tidak masak. Coba kita kadang di depan kita makanan yang enak, lupa dengan syukur. Mana lupanya? Gak baca bismillah, habis makan gak alhamdulillah, terus cara makannya menyelisih Nabi. Bahkan disebutkan oleh Nu'man bin Bashir di hadis dalam kitab Sama'il juga. Jadi waktu itu dia mengatakan kepada para sahabatnya, sahabat-sahabatku, kalian tuh enak sekarang, bisa makan minum terserah kalian. Sungguh aku pernah bersama Nabi, aku melihat Nabi, tidak ada kurma yang jelek sekalipun untuk mengganjal perutnya. Jangankan kurma yang baik, kurma yang jelek ada waktu itu untuk ganjal perutnya Nabi. Saking gak adanya waktu itu. Kalian sekarang nikmati masa silakan, tapi jangan lupa bersyukur. Ibu-ibu pernah mendengar cerita perang Khandaq di surat Quran Al-Ahzab. Itu kan menggali parit. Ketika para sahabat menggali parit, ada batu besar yang gak bisa dipecah. Maka Nabi turun memecahkan batu itu. Qadarullah, dilihat oleh para sahabat, ternyata Nabi waktu itu mengganjal perutnya dengan batu. Mohon maaf, orang itu kalau lapar, supaya laparnya gak terasa, kan dipegang gini. Masa terus pegang gini? Maka Nabi pakai batu diikat, terus menggali parit. Apa kata sahabat itu? Karena kami 3 hari berturut-turut gak makan apapun. Bagaimana dengan kita? Pernah gak kita kelaparan? Gak pernah. Tapi Nabi itulah yang pernah dialami oleh Nabi. Jadi sampai ketika menggali parit perang Khandaq, perang Ahzab, perutnya diganjel oleh Nabi karena begitu lapar dan gak ada makanan untuk dimakan. Tapi beliau tetap semangat mencontohi para sahabat untuk menggali parit karena di luar sana musuh-musuh Islam ingin menyerang kota Madinah. Apa yang saya sampaikan jemaah? Sesungguhnya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nikmat Allah yang kita rasakan begitu banyak. Mungkin hampir kita yang di sini tak pernah kelaparan. Tapi Nabi pernah mengalami yang luar biasa. Terakhir saya tutup, ketika Nabi itu diebarku oleh orang kafir Quraisy, kata sahabat, kami pernah sampai makan daun-daunan. Sehingga apa? Yang keluar dari kotoran kami seperti kotorannya kambing dan onta. Kenapa? Karena yang dikonsumsi apa? Daun-daunan. Sampai bibir-bibir kami pecah karena mengkonsumsi seperti itu. Dan ini belum kita rasakan. Maka nikmat sekecil apapun mari kita syukuri, apalagi nikmat yang besar. Makanya diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman, nikmat Tuhan yang manakah? Mudah-mudahan saya dengan termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Sahabat cakap, ada
Ada lagi? Terakhir nih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tatkala kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang sebelumnya kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka di situ ada konsekuensi. Di antara konsekuensi asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma'amara. Ya, tatkala kita mengatakan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka kita harus mentaati segala yang diperintahkannya, ya, menjauhi segala yang dilarangnya, berusaha juga mencontoh dalam sunnah-sunnahnya, dan tidak beribadah kecuali dengan petunjuknya. Makanya setiap kita orang Islam ya wajib mencintai Nabi SAW, dan ketika Nabi diutus itu nikmat yang besar. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman tatkala Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Itu Nabi Muhammad yang dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu Al-Ummi, Nabi itu ummi, ya, yang diutus untuk apa? Membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah, dan mensucikan hati-hati mereka yang sebelumnya mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Jadi utusan Nabi Muhammad SAW ini luar biasa. Lah, tatkala kita seperti itu, wajib bagi kita ini mencintai Nabi, betul. Dan wajib cinta kita kepada Nabi itu yang nomor satu, mengalahkan cinta kita kepada diri kita, anak kita, atau istri kita, atau suami kita. Makanya Nabi mengatakan, walladzi nafsu Muhammad biyadihi, ya, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Di hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian mencintai aku, mengalahkan cinta kalian kepada anak kalian, istri kalian, orang tua kalian, dan semua manusia. Jadi makanya di antara bentuk cinta kita tadi kita bicarakan mencontoh Nabi dalam segala hal, termasuk dalam ibadah kita, menjauhi larangannya, iya, menjauhi apa-apa yang Nabi gak sukai, iya. Di samping itu juga apa? Mengimani apa yang dikabarkannya dari hal-hal yang gaib. Berbicara tentang azab kubur, tentang yaumil ba'ats, yaumil hisab, mizan, sirat, surga neraka, wajib kita imani. Kalau beritanya betul dari Nabi, itu konsekuensinya. Di samping memang lebih dari itu, orang yang cinta itu harus ada bukti. Dan buktinya bukan menunggu setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, tidak. Tiap hari harus dibuktikan. Sunnah-sunnah Nabi kita amalkan. Qobliyah, ba'diyah, rawatib, zikir pagi dan sore, wirid-wirid, termasuk sering baca sholawat. Iya. Jadi kita perbanyak. Kan banyak keutamaannya itu. Man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi asra.
siapa orang yang baca sholawat sekali, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Dalam hadis yang lain, waqtaballahu asra hasanat, ditulis 10 kebaikan, wa maha'an asra sayiat, dihapus 10 dosa, wa rafa'allahu asra darajat, diangkat 10 derajat. Monggo diperbanyak baca sholawat, dan jenengan pun diajari sholawat yang terbaik di dalam sholat itu, sholawat Ibrahimiyah. Allah pilihkan itu kenapa? Di amal ibadah yang terbaik itu sholat. Sehingga kita perbanyak, paling enggak pagi 10, sore 10. Jadi itu di antara konsekuensinya. Apa ya? Memang harus ada bukti, bukan hanya makan-makannya saja dan seterusnya. Baik. Kemudian kalau kita sholat itu di jamaah, jamaah ini jamaah, ada jamaah takdim, ada jamaah takhir. Jamaah itu lebih longgar syarat-syaratnya daripada qashar. Kalau qashar syaratnya harus bepergian, harus dan keluar dari kota, maka nggak boleh mengqashar ketika ada di tempat Anda. Tapi kalau menjamak boleh. Kalau Anda sakit boleh menjamak, tapi tetap zuhur, asar 4-4. Tapi kalau Anda musafir, ada lebih kemudahan lagi, jamak plus qashar. 4 jadi 2. Sehingga apa? Zuhur 2, asar 2. Ustaz, apakah ketika antara salat yang dijamak maksudnya ada zikir, maka lawang salatnya aja di qashar kok zikir? Jadi ya, boten. Jadi kalau habis salat zuhur 2 rakaat nanti langsung nyambung dengan asar. Tapi boleh pindah tempat, karena mungkin jenengan sholatnya berpisah-pisah, rombongan jenengan ada di sholat pertama, di sholat kedua, ketiga, terus ngumpul di belakang, monggo. Jadi perlu dzikir atau tidak perlu, nggak apa-apa. Jadi langsung ngumpul terpingking di jamak qashar dengan asar. Yang terbaik memang namanya jamak qashar yang takdim aja. Jadi zuhur dan asar kita ditutup. Jangan zuhur asar ditaruh di asar. Memang kadang bisa seperti itu, cuma kadang kalau perjalanannya nanti macet, kita ingin dijamak qashar takhir, macet, gak nyampe tujuan akhirnya jamak qashar mepet takhir, loh. Jadi mending diawalkan aja biar eco. Jadi kalau jamak qashar itu syaratnya bepergian. Tapi kalau Anda kalau di rumah jamak saja. Jamak saja itu boleh, tapi nggak ada qasharnya. Lah ketika dijamak, maka jenengan ya namanya jamak ya setelah sholat ya sholat lagi. Nggak perlu dzikir, nggak perlu apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Terus ada beberapa perbedaan sedikit antara jamak qashar. Tapi kalau yang paling enak memang kalau dengan musafir jamak plus qashar. Wis digabungkan jadi satu, wis diqashar. Zuhur jadi 2, asar jadi 2. Tapi kalau maghrib isya beda. Tetap 3-2. Gak boleh 1,5 dan 2 ya. Karena jamak qashar itu hanya 4 rakaat. Subuh Ustaz gak bisa diqashar. Sudah paling enak 2. Makanya inilah sayangnya Allah. Kalau kita bangun tidur coba sholat subuh 4 rakaat berat kan? Makanya bangun tidur sholatnya berapa? Tapi banyak yang gak sholat juga. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala terus membimbing kami dengan terakhir ya. Jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat itu kan ibadah. Maka kalau ibadah kita lebih baik ittiba, mencontoh Nabi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam banyak menceritakan hadis. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab Bulughul Maram, kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi mencontohkan itu. Jadi beberapa redaksi itu banyak. Contoh, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, nahnu na'rifu an nusalli 'alaika wa kaifa nusalli 'alaika. Kami ini ya Rasul, kalau mengucapkan salam kepada jenengan kami paham. Tapi bagaimana kita tatkala berselawat kepada Anda? Kan ada ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi disuruh apa? Sholawat dan salam. Bagaimana Nabi? Nabi menjawab, qulu
ucapkan. Kalau kamu bersolawat, ini contoh ya, contoh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Contoh yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Contoh yang lain, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwaji wa dzurriyyati kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dzurriyyati kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi jangan biar gak bingung seperti yang dengan baca ketika sholat. Makanya ini kata ulama sholawat yang terbaik yang Nabi perintahkan untuk kita baca di dalam sholat. Kenapa? Sholat itu tempat ibadah yang terbaik, maka dipilihkan sholawat yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Apa mungkin ada ustaz kepanjangan guys? Boleh kata ulama seperti Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dan perlu kita ingat, menggunakan kata sayyidina itu boleh. Tapi ingat, sayyidina dengan nabiyyina lebih mulia nabiyyina. Buktinya, kalau kita mengatakan sahabat Abu Bakar, kita boleh mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, boleh. Sayyidina Umar bin Khattab, boleh. Tapi berani enggak dengan Nabiina Abu Bakar As-Siddiq, Nabiina Umar bin Khattab? Maka kata Sayyidina boleh selain Nabi. Tapi Nabiina wa Rasulina hanya untuk Nabi Muhammad. Bisa dipahami? Maka tatkala kita menyebutkan Nabiina wa Rasulina itu lebih mulia daripada Sayyidina. Kenapa? Karena Sayyidina untuk siapapun boleh. Contoh, Ja'a Sayyidi, datang tuan saya, majikan saya. Tapi saya nggak berani. Ja'a Nabi, datang Nabi kami, nggak berani saya. Jadi kata-kata Sayyid itu boleh kita gunakan, tapi untuk selain Nabi juga boleh. Makanya ada sebagian teman-teman kita itu kalau pas taraweh kan baca itu Amirul Mukminin Al-Awwal siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Tapi berani enggak? Amirul Mukminin Al-Awwal Nabiina Abu Bakar, enggak berani. Karena Nabi hanya itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Terus mungkin kalau ingin yang pendek tadi, contoh Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kenapa? Kata Imam Nawawi itu dianjurkan kita ini baca sholawat dan salam jadi satu. Jadi yang baik itu sholawat dan salam. Makanya Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin contoh memakai, tentu banyak lagi contoh-contoh yang lain dari hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kaifiyah dan sigoh sholawat dari Nabi SAW. Dan banyak ulama yang mengumpulkan itu tentang hadis-hadis. Demikian, mudah-mudahan pulau dengan tidak hanya mengaku cinta Nabi, tapi harus kita buktikan. Lebih dari itu, kita ingin dicintai oleh Nabi. Kalau semua orang pasti mengaku, sampai ada orang Arab mengatakan semua orang cinta Laila, tapi belum tentu Laila mencintainya. Paham saya? Semua orang mengaku cinta Nabi, tapi pertanyaannya, apakah Nabi mencintai kita? Nah, kalau kita ingin benar-benar dicintai Nabi, apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan bisa masuk surga kecuali yang tak mau. Kila wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang tak mau itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja orang yang mentaati aku, dia akan masuk surga. Siapa orang yang enggak taat aku, memaksiati aku, maka dialah yang enggak mau. Maka agar kita mendapatkan surga, dicintai Nabi, monggo perintah-perintah Nabi, sunnah-sunnah Nabi kita amalkan. Yang dilarang oleh Nabi, yang Nabi enggak suka, kita jauhi. Demikian
kami dan godaan setan, kita istighfar kepada Allah. Apabila dalam pertemuan ini ada kesalahan, kekeliruan, saya minta maaf teman-teman dengan semua dan terima kasih untuk perhatiannya. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa